Halo saudara, ini ada center edisi yang menarik nih. Ini adalah center Citrix ya, yang dihadirkan oleh Aoki, yang mana serinya adalah Laser Force X1000 ya. Hehe. Oh ya Bung, ini fontnya Laser Force ini ya, saya kenal nih sama fontnya ya. Coba saya tulis di sini, coba cari fontnya ya. Nah itu dia Bung ya. Ini tadi kotaknya dibungkus plastik Bung ya, sudah saya odol-odol tadi itu, buat ngecek barang seperti itu Bung ya. Ini untuk sampingnya, belakangnya seperti ini guys. Ya, sampingnya satu lagi seperti ini. Ini IP44 ya keterangannya. Jadi tahan dah untuk hujan-hujan seperti itu, Bung. Oke, langsung didudul dan keluarkan, Bung. Yes. Ini buku manualnya. Dia bahasa Indonesia, Bung ini. Ya. Ya karena yang menghadirkan itu Aoki gitu ya, dan Aoki perusahaan dari Indonesia, Bung. Ya meskipun begitu, tetap saja ya buatan luar negeri guys ya, untuk senter-senternya ini. Nah ini dia, warnanya memukau sekali guys, ini biru gelap ya. Nah ini guys, ini dia. Pantas nih kalau harganya 200 ribuan ya. Nah ini untuk USB-C untuk ngecas. Oke, saya tertarik untuk beli ini Bung ya, karena ini mirip dengan apa yang saya miliki sebelumnya. Nah ini dia, Wurkos HD01 ini Bung. Tapi ini yang versi biasa ya, soalnya ada yang versi Pro-nya yang pakai UV, kalau ini pakai laser saja. Nah, mungkin Citrix X1000 ini terinspirasi dari Wurkos HD01 ya. Kalau untuk ukurannya sih ini lebih besar guys. Oke, dan di bagian bawah ini ada magnetnya juga Bung. Ini sama-sama ada magnetnya. Nah, kuat, ini juga kuat ya. Nah, sama-sama kuat lah, bagus Bung. Tapi ini harganya ya itu 500 ribuan Bung yang versi Pro ya, atau yang biasa itu mendekati harga 500 ribu di Shopee ya. Nah nanti kita compare lah, kita fokus sama ini saja. Nah, soalnya ini dulu pernah saya review juga Bung ya. Untuk klipnya cukup kuat guys. Nah, ini dipakai baut juga model bintang ya. Ada rongga-rongganya yang membuat semakin kekar gitu Bung. Kalau kena debu ya harus ada korek-korek ya untuk membersihkannya. Oke, di sini ada dua tombol. Untuk lubang pengisiannya yaitu USB-C ya. Ini baterai tanam Bung ya. Jadi nanti harus saya tes untuk durasinya juga nih. Nah ini dia. Ini senternya Bung. Ini UV-nya dan itu lasernya yang di tengah ya. Ini yang Wurkos seperti ini guys. Oke, yes, nyaris. Oke, kalau dari senternya sih ukurannya lebih besar yang Wurkosnya ini Bung ya. Oke, karena di sini pakai dua lampu saja gitu ya. Sedangkan ini kan dibagi menjadi 3 lampu. Nah, di sini ada tulisannya kecil-kecil Bung. Lithium polimer untuk baterainya dengan klaim 2000 mAh nih ya. Catnya Bung yang biru, wah kita lihat secara detail ya seperti itu. Dia semacam kasar-kasar motifnya ya. Jadi terlihat biru doff gitu Bung ya. Kalau yang Wurkos ini juga hitam ya, yang doff gitu. Seperti ini. Namun ini lebih halus gitu guys ya. Sedangkan lampu sampingnya dibikin kasar ya, semacam kulit jeruk gitu Bung. Oke, di sini masih ada mist seperti lem ini. Oke lah, no problem. Kalau yang Wurkos seperti ini Bung, juga sama seperti kulit jeruk gitu ya. Namun rapi banget tentunya ya, ini tidak ada lem-lemnya seperti itu yang keluar. Oke. Ya maklum lah Bung ya, untuk harganya itu selisih banyak ya, lebih dari setengahnya gitu. Jadi ya bedanya pastinya adalah di sistem operasi, material, dan durability tentunya. Kalau ngomongin tentang senter yang terjangkau dan senter yang mahal gitu Bung ya. Dan tombolnya seperti ini Bung ya. Yang Wurkos HD01 dia lebih tipis, flat, sehingga lebih aman kalau Anda kantongin ya. Tidak mudah tertekan ini. Kalau ini agak menonjol, jadi mudah sekali untuk ditekan, dan feel rasanya aja berbeda guys. Cetik-cetikannya ini ya, klik-klikannya ini seperti suaranya kalau untuk Wurkos. Kedengeran nggak Bung? Hampir nggak kedengeran ya, padahal ini keras ya. Sedangkan ini suaranya lebih keras Bung. Nah, namun untuk rasanya ini lebih enteng untuk diklik ya. Kalau ini terasa lebih solid gitu Bung ya. Sistem operasinya Bung ya, di sini tekan dia nyala, warnanya enak ini guys untuk cahayanya ya. Klik lagi dia merah, klik lagi merah kedip-kedip, klik lagi mati ya. Kalau yang ini ya ditekan itu dia mode center ya, penerangan. Klik lagi dia redup, klik lagi strobonya ada Bung, klik lagi. Ini adalah UV guys. Kita cek nih Bank Indonesianya ya. Nah itu dia langsung kelihatan Bung. Jadi ya memang UV beneran, bukan lampu biru gitu. Sip, klik lagi, sorry. Setelah UV ini ya, ini adalah green laser.
Yes. Sip, kita ini guys, tes cahayanya. Ini tidak saya masukin ke kotak supaya kelihatan nih. Cahayanya flicker di kamera ataukah tidak gitu ya, ataukah tenang, stabil gitu Bung ya. Oke, di mode paling terangnya aja Bung, kita tunggu selama 5 menitan ya di sorotannya seperti ini. Flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, up it up. It's a man on the moon, got a 45. Got his head on straight, keep it all alive. He don't got a ride or a brought a ride, but he got his flashlight, baby. Oke Bung, ini 5 menit ya. Tapi dia terus masih melakukan penurunan untuk cahaya angkanya. Artinya untuk titik stabilnya itu nggak ada Bung ya. Namun untuk cahayanya bisa dikatakan stabil nih. Karena turunnya kan ya secara pelan banget gitu. Dan di kamera pun tidak pernah ada flicker gitu Bung ya. Oke, kita matikan saja Bung ini. Untuk senternya anget ini ya. Panasnya ada sih tapi tidak terlalu panas. Bikin sakit di gelut itu tidak ya. Waduh, posisinya sudah saya ubah nih Bung. Oke, kalau kita klik lagi ya. Seperti ini, dia masih mampu terang. Oke, seberapa tadi? Oke, di mode kedua seperti ini ya. Jadi dalam 6 menitan kalau kita diamkan terus ya setara seperti di mode keduanya nih Bung. Kalau misalnya untuk sampingnya, coba nih Bung ya. Sampingnya apakah stabil dia? Kita mulai lagi dalam 5 menit Bung ya. Flashlight maniac, come on put your lighters up. For all the maniacs, man, who don't give a fuck. For all the fallen soldiers and the ones still up. For all the ones that live in the name of love. Come on put your flashlights up. Paper wristwatch like a clock on me. 12 gauge in the trunk, I got clock on me. Oke Bung, ini nggak usah tunggu 5 menit lah. Ini udah 3 menit tapi ya stabil dia. Yang gerak-gerak ini cuma komanya saja Bung ya. Karena memang untuk lampu sampingnya ini tidak seterang yang lampu utamanya tadi ya. Coba kalau yang mode redupnya ya, ini redupnya. Oke Bung, nah, ya ini kan stabil juga gitu guys ya. Kalau di paling terang kan ya seperti biasa akan melakukan step down supaya senternya ini tidak terlalu panas ya. Oke, begitu saja saudara. Dan untuk mengenai durasinya kita cek di CCTV Bung ya. Tapi sebelumnya ya tentu saja ini harus saya cas full guys. Setiap saya tes di CCTV untuk durasinya itu ya saya cas full dulu hingga penuh gitu ya. Ini warna merah ya. Nanti kalau udah penuh biasa akan warna hijau ya Bung ya. Oke. Oh ya Bung, ngomong-ngomong ini ya untuk klipnya ini hanya satu arah gitu ya. Kalau yang HD01 ini 2 arah sehingga bisa ditaruh di topi juga gitu ya. Kadang saya juga pakai ini guys untuk senter kepala ya, saya selipin di topi gitu. Kenapa ini nggak dibikin 2 arah seperti ini gitu yang ini? Ya karena gede guys ya. Jadi mungkin kurang rekomendasi sih kalau ditaruh di topi gitu ya. Ini kalau Anda taruh di topi menghadapnya ke belakang gitu Bung ya. Oke Bung, jam 3 pagi ya ini. Nah ini saya nyalakan ruangannya ya supaya CCTV-nya berwarna kalau terang ya. Nah ini memang pas banget guys untuk emergency seperti ini ya. Saya letakkan di situ tuh. 1 jam kemudian seperti ini guys, masih benderang. Ini cahayanya masih enak lah untuk penerangan ruangan seperti ini. Langsung saja 3 jam kemudian, ternyata ini guys awet gitu ya untuk lampu sampingnya. 5 jam kemudian guys ya, ini sebenarnya masih menyala. Nah itu ya masih menyala, tapi sudah mulai redup gitu ya. Dan ruangannya ini memang masih berwarna karena memang ini sudah pagi dan terang gitu Bung ya. Dan ya detik-detik off-nya ini pukul 8 ya. Jadi untuk mode lampu sampingnya sebagai penerangan emergency di rumah ya bisa bertahan sampai 5 jam. Mantap. Ini Bung ya setelah 5 jam nonstop. Kalau diklik dia masih menyala juga ya. Ada sistem perlindungan voltasenya berarti. Oke, waktunya saya cas saja Bung ini. Hujan lagi Bung ya. Cek di sini dulu ya lampu utamanya ini guys. Tadi ya bentuk sorotannya seperti itu ya. Dia pakai tear lens jadi lebih tebel ini ya. Bulat seperti ini. Oke Bung, ini mode paling terangnya di jarak segini ya. Kita bandingkan dengan HD01 nih Bung ya. Ini yang HD01 guys. Klik 2 kali turbo. Ini turbonya ya. Wah mirip banget saudara. Ya mirip banget untuk sorotannya gitu guys. Bentuk sorotan cahayanya. Ini HD01. Lalu ini Citrix-nya. Sorry. Ini Citrix Aoki. Ya, seperti ini Bung ya. Oke, ini Aoki Citrix ya. Kemudian ini Brukos HD01.
Oke saudara, di sini ya, di jarak 60 meteran rimbunan bung ya. Yang Aoki, waduh salah tombol pula. Nah ini Aoki ya, Aoki Citrix seperti ini saudara. Kemudian HD01, oke, Wurkos HD01, Aoki Citrix ya, ini Wurkos HD01, Aoki Citrix, Wurkos HD01. Wah yes, ini sih mirip banget saudara ya. Di sana tuh ya pohon-pohon, kita main tebak-tebakan ya. Nah ini center apa nih bung ya? Untuk posisinya saya samakan di belakang kamera gitu guys. Coba tebak nih bung ya. Lalu ini coba center B ini ya. Oke. Kemudian ini center A. Oke bung. Ini center B. Ya ini center A. Sangat mirip sekali guys. Untuk center A ini tadi Wurkos HD01 dan ini Aoki Citrix yang center B tentunya. Yes. Sedangkan ini untuk lasernya ya. Lasernya juga mirip saudara. Laser ini berguna untuk menunjuk ya, seperti itu ya. Untuk tampilan laser di kamera ini tidak sejelas secara aslinya guys. Keduanya ini sama-sama jelas secara langsung gitu ya. Oke. Dan untuk kedua senter ini bung bisa dinyalakan lampu samping maupun lampu ini sorotnya ya. Sama, hanya saja yang Wurkos HD01 ini saya bikin di mode redupnya bung. Ya. Kalau di dalam ruangan ini bung ya, Aoki Citrix-nya ini waktu saya tes durasinya tadi, ya bagus kan bung. Ini udah terang, menyebar juga cahayanya. Di outdoor bung, lampu sampingnya ini yang Aoki Citrix. Nah sudah bagus, bagus banget ini. Dan kita tes tadi di luxmeter cahayanya stabil ya, dia tidak step down secara cepat, itu tidak, dia stabil banget. Ini mantap sih ya. Kalau yang ini Wurkos HD01 guys ya, tapi ini bisa kita atur kecerahannya. Ini tekan tahan, nah ini dia guys, ini paling terangnya gitu ya. Tekan tahan lagi, ini yang sangat redupnya gitu ya. Oke, tekan tahan. Nah ya, lebih terang ini bung ya. Dan tentunya akan lebih cepat boros ini ya kalau Anda pantengin terus, tapi setidaknya ini bisa untuk lebih terang lagi dalam hal melakukan sesuatu yang Anda butuh kecerahan ekstra gitu bung ya. Dan mengenai klip merahnya bung, nah ini terang banget saudara, seperti itu. Oh iya toh, cocok ini untuk lampu di jalanan seperti ini ya. Ini sangat silau sekali guys ya. Ini yang Aoki Citrix, bagus ini bung. Kalau yang Wurkos HD01 dia RGB ya, tentunya dia bisa lebih lengkap gitu guys ya. Nah ini ada pelangi juga seperti itu ya. Lucu sekali ini. Yes. Dan untuk penerangan ini guys ya, ini saya pakai Aoki Citrix ya. Ya saya hadapkan ke atap ya, saya matikan coba pot ya. Sekarang gantian yang Wurkos HD01. Yes, seperti ini. Seperti itu saja guys. Kalau misalnya bung ya dikasih ya gitu guys, yang namanya dikasih nggak usah bayar ya, tentu saja saya pilih yang mahal dong ini. Secara build quality dan kelengkapannya, sistem operasinya lebih ringan juga, bisa enak juga ditaruh di topi ya. Ya pilih ini guys kalau dikasih gitu ya. Kalau misalkan suruh beli dan budgetnya ya sekitar 200 ribuan gitu ya, mungkin akan saya tahan dulu ya. Setelah terkumpul saya beli ini. Ya nggak apa-apa bung ya, namanya jujur gitu ya. Tapi kalau pengennya itu cepet banget, saya pengen center kotak ya, yang multifungsi, yang bagus dan terjangkau juga. Pokoknya nggak mau yang mahal-mahal, ini harganya hampir setengah juta bung ya. Ya ini sudah bagus banget guys ya, udah terang, multifungsi. Ya namanya center EDC baterai tanam juga nggak apa-apa gitu ya, bukan center untuk dibuat pantengan gitu guys. Yaitu dipakai sewaktu-waktu ketika butuh untuk tipe-tipe karakter everyday carry ya, atau EDC. Baik, sekian itu saja bung, terima kasih telah menonton, selamat beraktivitas kembali dan semoga Anda sehat selalu.